Baiklah adik-adik, selamat pagi. Pada saat hari ini, Sir akan memberikan video pembelajaran kepada adik-adik semua. Karena pada saat hari ini kita tidak masuk di Zoom. Jadi, Sir akan memberikan kepada adik-adik video pembelajaran yang akan adik-adik pelajari untuk materi saat hari ini. Untuk materi saat hari ini, kita masuk yang pertama, membandingkan bilangan pecahan. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pecahan. Pecahan yaitu bilangan yang menyatakan sebagian dari keseluruhan dan dilambangkan dengan A per B. Contoh pecahan itu yaitu 2/3 atau 4/8. Nah adik-adik, 2 ini kita sebut sebagai pembilang, dan 3 ini kita sebut sebagai penyebut. Jadi A-nya itu sebagai pembilang dan B-nya itu sebagai penyebut. Nah, kita masuk ke gambar yang pertama, yaitu kita lihat gambar yang pertama. Persegi. Ada berapa sebagiannya itu? Yaitu 1 per berapa bagian seluruhnya? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pada gambar yang pertama pecahannya itu yaitu 1/4. Yang kedua, pada gambar yang kedua berapa bagian yang diarsir? 1, 2. Berarti bagian yang diarsir 2 per bagian seluruhnya, berarti jumlah kotaknya dia dihitung 1, 2, 3. Nah 3 berarti pada gambar yang kedua pecahan yang terbentuk yaitu 2/3. Kita masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu membandingkan dua bilangan pecahan. Contoh 3/4 titik-titik 2/5. Nah, maksudnya di sini 3/4 yang mana yang lebih besar? 3/4 atau 2/5? Nah, untuk mencari yang lebih besar atau yang lebih kecil, yang pertama kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya udah sama belum? Ini 3/4, penyebutnya berarti 4. 2/5 berarti penyebutnya 5, berarti belum sama. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Berarti untuk menyamakan penyebutnya 4 dan 5 berapa KPK-nya? 20. Berarti per 20, yang di sini pun titik-titik-titik per 20. Nah, untuk mencari 3/4 itu berapa per 20? Berarti 20 dibagi 4 dikali 3. Lanjut. Yang 2/5 ini berapa per 20? Berarti 20 dibagi 5 dikali 2. Nah, 20 dibagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Berarti 15 per 20. Titik-titik-titik per 20. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Nah, kita lihat penyebutnya sudah sama kan? Sama-sama per 20. Berarti 15 per 20 titik-titik-titik 8 per 20. Mana yang lebih besar? Berarti yang lebih besar itu 15 per 20. Nah, berarti 3/4 lebih besar daripada 2/5. Jadi untuk membandingkan dua bilangan pecahan apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, maka kita harus menyamakan dulu penyebut di antara dua bilangan pecahan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. 3/8 titik-titik-titik 2/4. Sama yang seperti Sir bilang tadi. Penyebutnya dulu yang diperhatikan. Penyebutnya itu yang bilangan 3/8 penyebutnya 8. Yang 2/4 penyebutnya 4. Nah, 8 dengan 4 kan udah berbeda nih. Nah, jadi
kita harus menyamakan dulu penyebutnya. 8 dengan 4, berapa KPK-nya? Berarti kita cari dulu KPK-nya. 4 dengan 8. Ingat cara mencari KPK. Pertama, kita harus membagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Berapa bilangan prima yang paling kecil? 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Nah, untuk KPK boleh kita buat sampai yang hasil akhirnya itu nanti jadi 1. Nah, 2. Masih bisa kita bagi 2? Boleh. 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, ini udah menjadi 1. Sementara yang di sini belum. Kita lihat, kita bagi 2 dulu. 2. 1 bagi 2, karena dia tidak bisa, maka tetap kita buat 1. Lalu 2 bagi 2, 1. Sudah 1 semua kan hasil akhirnya. Nah, berarti pekerjaan kita selesai. Bagaimana cara menghitung KPK-nya? Hitung yang di sebelah kiri semua. 2, 2, 2. Berarti KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Kan gitu. 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, berarti KPK-nya per 8. Berarti nanti di sini per 8 semuanya. Per 8 titik per 8. Nah, 3 per 8 itu berapa per 8? Berarti 8, caranya 8 dibagi 8 dikali 3. Nah, satu lagi. 2 per 4 ini berapa per 8? Berarti 8 dibagi 4 dikali 2. Nah, 8 bagi 8, 1. 1 kali 3, 3 per 8. Titik. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 2, 4. Berarti 4 per 8. Nah, kita lihat. 3 per 8, titik, 4 per 8. Mana lebih besar? Berarti 4 per 8. Nah, berarti tandanya lebih kecil. Berarti 3 per 8 lebih kecil daripada 2 per 4. Gitu dia. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai yaitu pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Kita masuk ke contoh soal. Contohnya, apakah 2 per 4 senilai dengan 4 per 8? Berarti kita jawab. Untuk menjawab apakah dia pecahan senilai atau tidak, kita lihat 2 per 4. Nah, 2 per 4 ini kan masih bisa kita sederhanakan. Coba kita bagi 2 per 2. 2 bagi 2, 1 per 4 bagi 2. 2. 1 per 2. Nah, kita lihat lagi. Yang satunya lagi 4 per 8. 4 per 8. Dibagi. Nah, 4 per 8 ini kan masih bisa kita bagi 2 per 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Berarti 2 per 4. Nah, 2 per 4 ini kan masih bisa kita bagi lagi. Dibagi menjadi 2 per 2. 2 bagi 2, 1 per 4 bagi 2, 2. Kalau udah dia 1 per 2, 1 kan nggak bisa lagi dibagi berapa lagi. Contoh 1 bagi 2, kita bagi 2. 1 bagi 2 nanti kan nggak bisa. Sama seperti ini. Kalau kita bagi 2, 1 bagi 2 kan nggak bisa. Nah, kita lihat hasil akhirnya. Kalau 4 per 8, 1 per 2. Berarti 2 per 4, 1 per 2. Berarti 2 per 4 senilai dengan 4 per 8. Kenapa dibilang senilai? Karena tengok hasil akhirnya sama. Ini 1 per 2 yang 4 per 8. Ini 2 per 4 hasilnya 1 per 2. Jadi 2 per 4 senilai dengan 4 per 8. Baiklah, sampai sekian hasil pembelajaran kita pada saat hari ini.
Maka dipelajari adik-adik apa yang saya bagikan kepada kalian pada saat hari ini. Dari yang pertama, membandingkan bilangan pecahan. Yang kedua, membandingkan dua bilangan pecahan. Yang ketiga, pecahan senilai. Nah, pada nanti akan saya bagi tugas kepada adik-adik semua mengenai pokok pembelajaran pada saat hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin akan saya buat begini kalau adik-adik belum mengikuti Zoom sama seperti pada saat hari ini. Sampai sekian adik-adik, selamat pagi adik-adik.